adik-adik, impa kita pada saat ini, impanya spesial loh adik-adik, karena kita juga merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena impanya spesial, maka dari itu Kak Debbie tidak sendiri di sini. Kak Debbie akan mengundang dua teman Kak Debbie, yaitu ada... Halo, aku Mila. Hai teman-teman, nama aku Leo. Hai Kak Debbie. Halo Kak Debbie. Apa kabar? Kabar baik. Leo sama Mila baik-baik saja kan? Aku juga baik. Apalagi mau ketemu teman-teman. Semuanya senang ya, semuanya happy ya. Iya dong Kak. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus tetap senang dan bersuka cita meskipun merayakan Natalnya di rumah masing-masing. Adik-adik harus tetap semangat ya, karena kita mau bersuka cita menyambut Sang Juru Selamat. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita memulai impak kita. Dipersiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Selanjutnya kita akan bersaat teduh. Saat teduhnya dimulai. Saat teduhnya selesai. Nah, ya adik-adik, Kak Debbie undang untuk berdiri. Kita mau menyanyi Mars Pelkat PA. Yuk. Adik-adik masih tetap berdiri, dibuka Kidung Cerianya nomor 62, bait 1 dan 2. Sudah dapat? Yuk. Bersama bersyukur
Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembuka. Sikap berdoanya yuk. Lipat tangan adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena berkat kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak. Ya Bapa, impak kami akan segera dimulai. Kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati impak ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik, dibuka kembali Kidung Cerianya. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 60, Hai Mari Berhimpun. Bait 1 dan 2. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lain, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungnya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita siapkan dulu Alkitabnya. Lalu kita buka Mazmur 150. Kita baca secara bersama-sama ya. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, sekarang kita berdiri, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 59, Selamat datang. Bait yang pertama dan yang kedua. Teman-teman semuanya ikut nyanyi ya. Yuk adik-adik. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam
Ya, selamat pagi adik-adik. Kita bersuka cita karena hari ini masih ada kesempatan untuk merayakan Natal bersama pelayanan anak di Persekutuan GPIB Betania, Jakarta. Ibu Pendeta mau berbicara tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, kalau berdoa bagaimana caranya? Lipat tangan dan apa? Tutup mata. Oke? Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Jangan ada yang korek temannya, saudaranya. Semua harus diam. Karena kita mau menghadap Tuhan ya. Oke? Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, pagi hari ini kami bersuka cita karena kami merayakan kelahiran Kristus di Persekutuan Pelayanan Anak dalam gerejamu GPIB Jemaat Betania Jakarta. Tuhan tolong kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu, mengetahui, mengerti, juga berani melakukannya di setiap hidup kami. Berkati juga hamba-Mu supaya cerita firman Tuhan ini boleh memberikan pemahaman bagi anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Sucikan diri kami, hati pikiran kami, layakkan kami membaca, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Sudah? Semua sudah buka Alkitabnya? Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Ibu Pendeta bacakan ya Alkitab. Demikian kata firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Itulah pembacaan firman Tuhan. Semua orang yang sudah membaca, mengerti, dan melakukannya dengan baik akan disayangi oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik,
yang Tuhan Yesus kasihi, setiap tanggal 25 itu, 25 Desember, apa yang adik-adik rayakan? Apa yang adik-adik rayakan? Natal. Natal itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Natal itu apa sih? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, berarti adik-adik tahu kan? Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Nah, sekarang tadi kita sudah baca Alkitab, kan? Alkitab itu apa yang dia ceritakan di Alkitab itu? Apa yang mau dikatakan kepada kita dari pembacaan itu? Tentang apa? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu tentang apa pembacaan kita itu? Tentang perintah, gitu kan? Perintah Allah kepada Yusuf untuk kembali lagi ke Nazaret. Dan di sana mereka bisa merasa aman. Pada waktu malaikat datang menyampaikan berita kepada Yusuf, berita dari Tuhan atau informasi dari Tuhan supaya Yusuf kembali pulang ke Nazaret, itu Yusuf, Maria, dan anaknya bayi Yesus berada dalam pengungsian mereka di Mesir. Kenapa mereka mengungsi? Karena ternyata mereka takut, sebab ada berita bahwa kalau mereka masih lama tinggal di Bethlehem, maka bayi mereka, yaitu Tuhan Yesus, akan dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Raja Herodes. Loh, kenapa Herodes mau membunuh Yesus? Yesus kan tidak bersalah. Bapak mamanya juga tidak bersalah. Kenapa Yesus harus dibunuh? Nah, ini intinya adalah karena Herodes, Raja Herodes itu ketakutan. Ketakutan karena apa? Ketakutan bahwa dia akan tergantikan. Dia akan tergeserkan dari jabatannya sebagai raja. Sebab berita yang terdengar di telinganya adalah bahwa di Bethlehem itu telah lahir seorang raja. Lahir seorang raja. Lalu Herodes bilang, loh kan raja yang termasyhur, raja yang terkenal, raja yang sangat besar kuasanya di dunia ini hanyalah diriku, Herodes, dan tidak ada lagi raja-raja yang lain. Nah, karena itu dia berniat untuk membunuh setiap bayi-bayi yang baru lahir. Nah, ini adalah rencana Allah. Bahwa Yesus memang harus menjadi raja orang Yahudi yang memerintah kehidupan tidak saja orang Yahudi, tetapi seluruh dunia. Yesus adalah seorang raja sekaligus anak yang akan bertumbuh besar untuk
melanjutkan rencana Allah. Apa rencana Allah? Rencana Allah itu adalah menyelamatkan kehidupan dunia dan segala isinya. Supaya manusia memperoleh keselamatan, dan ketika manusia memperoleh keselamatan dengan menerima Yesus, maka manusia itu kelak akan hidup bersama dengan Yesus di kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Herodes tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Herodes tidak menginginkan Yesus menggantikan posisinya sebagai raja yang sangat terkenal, sebagai raja yang sangat berkuasa. Karena itu dia hendak membunuh Yesus. Ketika Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, mendengar ini, mereka tidak menginginkan kehilangan anaknya. Begitu kan? Seperti adik-adik punya orang tua, ketika ada orang merencanakan untuk membunuh, pasti orang tua adik-adik tidak menginginkan itu. Lalu berusaha bagaimanapun juga caranya supaya adik-adik tidak dibunuh dan orang tua tidak kehilangan adik-adik. Itu juga yang Yusuf dan Maria alami, bahkan mereka lakukan tindakan untuk menyelamatkan bayi Yesus. Hijrah ke Mesir. Karena Herodes tidak bisa masuk di Mesir. Sebab Herodes tahu bahwa di sana juga ada raja yang berkuasa untuk negerinya. Oleh karena itu ketika mereka ada di sana, mereka merasa aman. Yusuf dan Maria membesarkan Yesus. Dan ketika waktunya, Yusuf harus kembali ke Nazaret. Lalu apa yang dikatakan oleh pembacaan kita, lewat malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dalam mimpi berkata, Yusuf, bangun, ambil itu anakmu dan ibunya, lalu kalian berangkat segera ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dan Yusuf melihat bahwa Herodes memang sudah, dia mendengar bahwa Herodes memang sudah mati. Lalu dia berangkat bersama istrinya dan anaknya yang masih kecil, masih bayi. Mereka pergi dari Mesir menuju Nazaret dan menetap di sana. Di sana Yesus dibesarkan, di sana Yesus menerima didikan yang benar, di sana Yesus dan ayahnya maupun ibunya aman, tenang, tentram, damai. Dia mengalami sukacita dan Allah berkarya di dalam hidupnya. Allah kembali melaksanakan rencananya bahwa Yesus harus menjadi contoh dalam kehidupan setiap orang. Yesus harus bertumbuh semakin hari semakin besar untuk memberikan damai sejahtera, untuk supaya setiap orang percaya kepadanya menikmati hidup dan mengalami kebahagiaan sukacita yang luar biasa besarnya. Adik-adik, siapa yang mau
percaya kepada Yesus. Siapa yang mau mengikuti Yesus sampai mati dan tidak menggantikan posisi Yesus di dalam hidup. Siapa yang mau menerima keselamatan itu? Pasti adik-adik mau. Dan pasti semua kita, mama papa juga mau menerima Yesus dan mengerti, memahami ajarannya, melakukan di setiap hidup. Jangan pernah menyangka bahwa kehadiran Yesus itu sebenarnya tidak berarti. Oh, jangan. Tidak boleh seperti itu. Dan kita adik-adik harus tahu bahwa karena sayang cintanya kepada adik-adik dan orang tua, Yesus mau melaksanakan dan melanjutkan rencana Bapaknya. Supaya apa? Supaya adik-adik selamat, mama papa juga selamat. Karena itu Yesus itu bukan orang Indonesia, bukan orang Ambon, bukan orang Manado, tapi dia disebut sebagai orang apa? Orang apa dia disebut? Orang Nazaret. Iya kan? Dia disebut sebagai orang Nazaret. Orang Nazaret yang tetap tegar berdiri di dalam menghadapi cobaan, godaan di dunia ini. Karena itu, kalau mau menjadi pengikut Yesus, berarti adik-adik harus siap dengan segala tantangan, dengan segala godaan. Misalnya, kalau maminya, papinya panggil, Aldo, mari dulu bantu mami cuci piring, atau Aldo bantu dulu mami masak nasi. Jangan langsung bilang begini, loh mak, itu kan pekerjaan perempuan. Ya biar saja bilang sama kakak untuk bantu mami, jangan saya kan bukan kerjanya seperti itu. Ya kalau jawabannya seperti itu berarti sudah melawan siapa? Melawan siapa? Melawan mami? Melawan papi? Bisa. Tapi yang utama melawan siapa? Melawan Yesus, ya kan? Karena Yesus tidak pernah melakukan hal yang tidak benar. Biarpun dia capek, ketika mamanya, bapaknya suruh dia, ketika bapaknya yang di surga suruh dia lakukan semua. Tidak pernah dia mengeluh, tidak pernah dia cemberut mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai anak. Tapi dia melakukannya sungguh-sungguh untuk membahagiakan orang tuanya, terutama membahagiakan Bapaknya yang di surga. Nah, kalau mau supaya selamat, mari mengerti apa yang Yesus kerjakan, lakukan itu turuti semua, ikuti dengan baik. Supaya selamat itu menjadi bagian kita. Tetapi juga menjadi bagian dari teman-teman kita. Kalau teman-teman kita marah, pukul kita, jangan balas, biar saja, kasih tahu sama guru, kasih tahu sama kakak, orang tua, gitu. Supaya mereka datang untuk menegur dan menasehati dengan lemah lembut. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa apa yang kita rayakan sekarang ini dengan kelahiran Yesus, kita harus bersyukur. Karena kalau Yesus tidak lahir, kita tidak mengerti hidup itu harus seperti apa. Hidup itu harus dilakukan, dijalani seperti apa.
Kita mengerti, pahami, bersyukur karena kelahirannya memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita untuk hidup seterusnya dan selamanya. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan semua yang Yesus ajarkan, perlihatkan, katakan di dalam hidup dengan penuh sukacita. Sehingga kita disayangi orang tua, disayangi Tante Om, disayangi oleh Tuhan Allah. Ya, Tuhan memberkati adik-adik sekarang dan selamanya. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 199, Kusuka menuturkan bait 1. Ya, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, ya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, di hari Natal yang indah ini, kami boleh kembali bersekutu dan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih kalau Engkau membuat kami tetap bersukacita dan mampu menjalani kehidupan lebih baik di hari-hari ke depan. Pimpin dan tuntunlah kami anak-anak-Mu untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap setia taat kepada Tuhan dengan mengikuti semua aturan perintah di dalam kehidupan kami bersama dengan mama papa dan juga kakak maupun adik. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang masih belia atau dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan selalu ada memampukan mereka untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus. Engkau memberkati adik-adik layan dengan keluarga masing-masing. Tolong supaya mama papa mereka tetap menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang mengasihi anak-anak dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Berkati pendidikan adik-adik layan kami dengan sekolah mereka masing-masing dalam hikmat pengertian yang besar dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi adik-adik kami. Biarlah mereka mampu mengerti setiap pengajaran yang diberikan oleh
para guru, baik lewat online yang seringkali terjadi maupun ketika kami ada di rumah belajar sendiri. Kami mampu mengikuti semua pelajaran dengan baik, dan ketika kami menghadapi ujian ataupun ulangan itu, anak-anakmu pasti bisa menjawab soal itu dengan baik dan benar. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan kehidupan persekutuan GPIB Jemaat Bentania Jakarta dengan majelis jemaat, warga jemaat, pelkat, komisi BPPG, karyawan kantor, koster, tenaga keamanan yang senantiasa bekerja bersama melancarkan pelayanan dalam persekutuan jemaat. Tuhan buat supaya mereka tetap setia melakukan tugas tanggung jawab, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan gerutuan yang berkepanjangan, tidak dengan keterpaksaan, tetapi dengan sukacita mereka melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Karena apa yang mereka lakukan, mereka pahami bahwa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah hidup dan kehidupan mereka, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga mereka, berkati gumul dan juang kehidupan mereka hari ke hari. Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh rakyat Indonesia, Tuhan juga senantiasa ada di setiap kehidupan mereka, dan Tuhan mau menjawab setiap persoalan masalah mereka dengan memberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin di negara ini, baik para eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuhan juga selalu memberkati mereka. Kami berdoa situasi kondisi pandemi COVID-19 yang dari hari ke hari semakin memperlihat kekuatannya, membuat semua orang hidup di dalam ketakutan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak takut karena kami tahu di balik semuanya ini Tuhan sementara berkarya untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi negara ini, secara khusus bagi gereja-gereja Tuhan. Gereja tidak memperlihatkan dampak yang lebih besar karena pengaruh COVID ini, tapi gereja senantiasa bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan, membawa segala kondisi yang terjadi. Tuhan mau menjawabnya. Segampang Tuhan membalik telapak tangan, Tuhan menyelesaikan juga masalah itu dengan cepat. Tetapi Tuhan juga mau melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang bersekutu di dalam gereja bersatu hati menyerahkan segala pergumulan ini kepada Tuhan. Lalu Tuhan bekerja, Tuhan terus berkarya, menyatakan kuasa Tuhan untuk melenyapkan pandemi COVID-19 ini. Kami mau menyerahkan usaha pemerintah untuk mendapatkan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi sekarang ini. Kami juga menyerahkan tim IT multimedia GPIB Jemaat Bentania Jakarta ini. Tuhan, dalam kemudahan mereka terus bekerja untuk melancarkan pelayanan. Dengan sukacita mereka memberikan hidup melayani Tuhan, sehingga jemaatmu yang di rumah-rumah juga bisa menikmati persekutuan, bisa membangun kebersamaan, sekalipun lewat usaha dari tim IT
maupun multimedia ini. Kami menyerahkan pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak klien Pelkat PA dalam membimbing dan memperkenalkan kasih Allah, kuasa Allah, kasih Kristus bagi kehidupan anak-anak yang masih kecil. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan tekad yang besar untuk melayani Tuhan, memperkenalkan kepada anak-anak Yesus Kristus yang lahir, besar, berkarya untuk Tuhan, dan pada akhirnya menerima dan melaksanakan rencana Allah kembali kepada Bapanya di sorga. Semuanya itu dirangkaikan dalam bentuk pelayanan yang indah kepada Tuhan di kehidupan anak-anak layan. Engkau memberkati pekerjaan kakak-kakak layan, pendidikan mereka, bahkan usaha untuk mendapatkan juga pekerjaan dan menyelesaikan pendidikan itu. Tuhan, biar mereka tetap berjalan bersama, bekerja bersama untuk Tuhan, sehingga apa yang mereka inginkan dan pikirkan Tuhan tahu, lalu Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Persoalan ke depan akan mereka hadapi lebih kuat bersama dengan Yesus. Mereka hidup dalam ketegaran iman bahwa gelombang badai kehidupan dunia ini yang besar tidak akan mampu menghilangkan sukacita mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, seluruh hidup dan kehidupan kami, pertumbuhan perkembangan anak-anak layan di perjalanan kehidupan, dan ketika saat ini menikmati ibadah Natal memperingati kelahiran Kristus, mereka ada bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan mereka, dan hidup mereka pun bersuka cita. Ya Tuhan Allah, dengarkan doa kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Dan adik-adik bisa memberikan persembahannya melalui orang tua dengan nantinya orang tua akan mentransfer ke rekening GPIB Betania. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal. Setelah itu, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 51, Malam Kudus, bait 1 dan 2.
Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 48, Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa yang membawa damai datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami, hari lepas hari memasuki di tahun yang baru ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat Hari Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.